Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juharniati SPD, NIM 23900149090, Prodi Pendidikan Matematika, Angkatan ketiga tahun 2023. Saya berasal dari UPT SPF SMP Negeri 21 Bulukumba, LPTK Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan melakukan video pembelajaran Cooperative State, di mana video pada kali ini akan dilaksanakan di lingkungan sekolah UPT SPF SMP Negeri 21 Bulukumba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas disiapkan dulu temannya ya. Seluruhnya siap berdiri. Mengucapkan salam. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Doa selesai, duduk kembali. Ya, baiklah, saya akan cek dulu kehadirannya ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Ya, baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, Ibu akan bertanya dulu apakah kalian masih ingat materi-materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kerucut. Ya, jadi minggu lalu kalian sudah belajar kerucut. Nah, masih ingat benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kerucut? Masih, Bu. Nah, kalau masih diingat, yang mana contohnya? Ya, topi ulang tahun. Nasi punten. Tani, apa lagi? Iya, bagus ya. Nah, selain tentang benda-benda yang berbentuk kerucut, apa lagi yang kita pelajari minggu lalu? Jaring-jaring kerucut. Ya, jaring-jaring kerucut. Jadi jaring-jaring kerucut itu terbagi atas dua. Ada namanya alas kerucut yang berbentuk selimut kerucut. Ya, dan ada selimut kerucut. Jadi jaring-jaring kerucut itu terbagi atas dua, ada selimut. Ya, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan kerucut. Nah, untuk mempelajari luas permukaan kerucut, yang harus kita tahu dulu adalah tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran Cooperative State, siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kerucut melalui jaring-jaring kerucut, dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan kerucut. Itu tujuan pembelajaran kita.
Dan hari ini Ibu akan memakai model pembelajaran kooperatif STEP, di mana anak-anakku sebentar akan saya bagi kelompok, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu akan bagikan LKPD, kalian kerjasama menyelesaikan LKPD-nya dan naik mempresentasikannya sebentar. Terus yang kedua, Ibu akan memberikan sebentar penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, dan Ibu akan berikan 2 soal pengetahuan. Ada nomor ya, itu sebentar yang akan kalian kerjakan dan nilainya akan saya ranking, baru ada sedikit penghargaan bagi yang mendapat nilai yang tinggi. Bisa dipaham? Ya. Ya, jadi untuk mencari luas permukaan kerucut, kalian paham dulu tentang jaring-jaring kerucut. Jadi jaring-jaring kerucut masih diingatkan jaring-jaring kerucut untuk selimutnya. Jadi untuk selimut yang berwarna kuning, dilihat ya di atas. Ya. Terus alasnya yang berwarna hijau. Jadi alasnya kerucut itu berbentuk lingkaran. Jadi sebentar kalian harus tahu dulu apa rumusnya itu luas kerucut dan apa itu rumusnya luas selimut kerucut. Ya. Masih diingat rumus luas lingkaran? Ya, jadi rumusnya luas lingkaran apa yang siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba apa rumusnya luas lingkaran? PR kuadrat. Ya, VR kuadrat. Yang mana V itu ada 2 nilainya, yaitu 22/7 dan 3,15. Nah, Ibu akan berikan kesempatan, silakan dulu duduk dengan kelompoknya masing-masing.
Berapa tingginya topi? Iya. Ini ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, saya minta perwakilan dari tiap kelompok untuk naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan saya berharap kelompok yang lain bertanya atau menanggapi. Nah, siapa kelompok yang mau naik presentasi? Saya, Bu. Ya, Alif, silakan Alif. Tolong yang lain diperhatikan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari lembar kerja peserta didik yang telah kami kerjakan. Mencari luas permukaan kerucut. 1. Perhatikan gambar kerucut di samping. A. Luas seluruh permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran alas ditambah luas juring lingkaran. B. Luas lingkaran alas kerucut sama dengan IR kuadrat. C. Luas selimut sama dengan luas juring lingkaran berjari-jari S. Luas juring lingkaran per luas lingkaran sama dengan panjang busur juring per keliling lingkaran. Luas selimut per luas lingkaran sama dengan panjang busur juring per keliling lingkaran. Menjadi luas selimut sama dengan panjang busur per keliling lingkaran kali luas lingkaran. Luas selimut sama dengan panjang busur per 2πr dikali πr kuadrat menghasilkan πrs atau luas dari selimut. Jadi rumus untuk luas selimut adalah πrs. D. Luas seluruh permukaan kerucut adalah πr kuadrat ditambah dengan πrs atau bisa dituliskan πrs ditambah d. 2. Perhatikan gambar kerucut di samping. A. Luas lingkaran alas kerucut sama dengan πr kuadrat. B. Menentukan panjang garis pelukis S. S kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat adalah jari-jari dan 8 kuadrat adalah tinggi. S kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. S kuadrat sama dengan 100. S sama dengan akar dari 100. Akar 100 adalah 10 cm. C. Luas selimut PRS sama dengan 3,14 dikali 6 dikali 10 sama dengan 188,4 cm. D. Luas seluruh permukaan kerucut 113,04 ditambah 188,4 hasilnya adalah 301,44. Nomor 3. Budi ingin membuat sebuah topi dari karton yang berbentuk kerucut. Jika jari-jari alas topi tersebut 8 cm dan tinggi topi yang akan dibuat adalah 15 cm, tentukan luas karton yang akan digunakan Budi untuk membuat topi tersebut. A. Jari-jari alas topi adalah 8 cm, tinggi topi 15 cm. Rumus panjang garis pelukis S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat akar 64 ditambah 225. S kuadrat adalah akar 289. Akar dari 289 adalah 17 cm. Jadi panjang garis pelukis adalah 17 cm. Garis rumus luas alas topi. PR kuadrat sama dengan 3,14 dikali 8 dikali 8 sama dengan 3,14 dikali 64, hasilnya adalah 200,96. Rumus luas selimut topi sama dengan PRS P dikali 8 dikali 17 sama dengan 136 pi cm kuadrat. Untuk mendapatkan nilai yang lebih akurat, maka 136 dikalikan dengan nilai pi yaitu 3,14 menghasilkan 427,68 cm pangkat 2. Rumus luas permukaan topi. Rumus untuk luas permukaan topi adalah luas alas ditambah luas selimut atau dapat disimpulkan PR kuadrat ditambah PRS
sama dengan Pi dikali 8 dikali 8 ditambah Pi kali 8 dikali 17. Hasilnya adalah 200,96 ditambah 427,68 menghasilkan 628,76. Jadi luas alas topi adalah PR kuadrat sama dengan 3,14 dikali 8 dikali 8 sama dengan 3,14 dikali 64. Hasilnya adalah 200,96. Kemudian untuk panjang garis pelukis topi yaitu S sama dengan 17 cm akar dari 289. Luas selimut topi adalah 427,68 cm. Luas permukaan topi adalah 628,76. Dari hasil kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa luas permukaan kertas karton yang dibutuhkan Budi adalah 628,76 cm pangkat 2. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Alif. Saya akan memberi pertanyaan. Bagaimana cara menghitung luas selimut? Baik, cara menghitung luas selimut. Untuk mendapatkan luas selimut, rumus yang digunakan adalah PRS, di mana P nilainya adalah 3,14, kemudian dikali dengan R yaitu jari-jari, kemudian dikalikan dengan S yaitu garis pelukis. Ada yang lain? Tidak. Oke, baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, berikan dulu tepuk tangan salut untuk Alif dan kelompoknya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, luar biasa ya. Ya, jadi tadi Alif sudah menjelaskan dan juga sudah menjawab pertanyaan dari Dimas. Selanjutnya masih ada satu kelompok yang mau naik. Siapa yang mau naik presentase? Selain kelompok 2. Ya, silakan. Ya, siapa lagi kelompok yang mau naik presentase? Ibu, Ya, kelompok berapa? kelompok 3. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan naik. Tolong yang lain diperhatikan ya penjelasan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil materi diskusi kami, yaitu luas permukaan kerucut. 1. Perhatikan gambar kerucut di samping. A. Luas seluruh permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran alas tambah luas juring. B. Luas lingkaran alas kerucut sama dengan QR kuadrat. C. Luas selimut sama dengan luas juring lingkaran berjari-jari S. Luas juring lingkaran per luas lingkaran sama dengan panjang busur juring per keliling lingkaran. Luas selimut per luas lingkaran sama dengan panjang busur juring per keliling lingkaran. Luas selimut sama dengan panjang busur per keliling lingkaran dikali luas lingkaran. Luas selimut sama dengan panjang busur per 2 QR. QR kuadrat sama dengan QRS. D. Luas seluruh permukaan kerucut sama dengan QR kuadrat ditambah QRS sama dengan QR atau S tambah T. 2. Perhatikan gambar kerucut di samping. A. Luas lingkaran alas kerucut sama dengan QR kuadrat. B. Menentukan panjang garis pelukis S. S kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. S kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. S kuadrat sama dengan 100. S sama dengan
dengan 3,4 dikali 6 dikali 10 sama dengan 1808,4. D luas seluruh permukaan kerucut sama dengan 113,4 ditambah 188,4 sama dengan 301,44. 3. Budi ingin membuat sebuah topi dari karton yang berbentuk kerucut. Jika jari-jari alas topi tersebut 80 cm dan tinggi topi yang akan dibuat 15 cm, tentukan luas karton yang akan digunakan Budi untuk membuat topi tersebut. A. Jari-jari alas topi sama dengan 80 cm. B. Tinggi topi sama dengan 15 cm. C. Rumus panjang garis pelukis S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah D kuadrat sama dengan S kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 225. S kuadrat sama dengan akar 289. S sama dengan 17 cm. D. Rumus luas alas topi WR kuadrat sama dengan 3,14 dikali 8 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 64 sama dengan 200,96. Rumus luas selimut topi WR sama dengan panjang garis pelukis topi sama dengan S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah D kuadrat sama dengan S kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 225 sama dengan S kuadrat sama dengan akar 289. S sama dengan 17 cm. Luas selimut sama dengan PR S sama dengan P 80 cm 17 cm sama dengan 136 cm kuadrat sama dengan 427,68 cm kuadrat. Luas permukaan topi PR kuadrat ditambah PRS sama dengan P 8 cm kuadrat ditambah P 8 cm 17 cm sama dengan P dikali 64 ditambah P dikali 136 sama dengan 200,96 ditambah 427,68 sama dengan 628,76. Dari hasil kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa luas permukaan kertas karton yang dibutuhkan Budi adalah luas alas sama dengan PR kuadrat sama dengan P 80 cm kuadrat sama dengan 200,96 cm. Luas selimut sama dengan PR S sama dengan P 8 cm 17 cm sama dengan 127,68 cm. Luas permukaan sama dengan PR kuadrat ditambah PTR S sama dengan 200,96 cm ditambah 427,68 cm kuadrat sama dengan 628,76 cm kuadrat. Demikianlah tadi hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 3. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menentukan panjang garis pelukis S? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu cara menentukan garis pelukis. Cara menentukan garis pelukis yaitu ini garis pelukisnya BD ditambah S kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi hasilnya itu S sama dengan akar. Apakah ada kelompok lain yang akan menjawab pertanyaan ini? Ya, maksudnya siapa tahu ada kelompok lain yang juga mau menjawab. Dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Ali. Kalau mungkin Alif dijelaskan di papan tulis bagaimana caranya mencari ya. Ya, silakan bagaimana caranya mencari garis pelukis. Butuh barangkali video ya, silakan. Ya. Untuk menentukan garis pelukis, kita perlu mengetahui yang pertama adalah garis BD. Garis BD yang dimaksud di sini adalah
dikalikan, kemudian dia diakarkan untuk mendapatkan nilai S. Ya, tepuk tangan dulu untuk Alif. Ya, silakan duduk. Ya, jadi itu tadi penjelasannya Alif dan Aulia Nur Maharani tentang bagaimana cara mencari garis pelukis ya. Ya, baiklah anak-anakku, karena semua kelompok sudah naik presentasi, jadi Ibu akan berikan penguatan dulu ya. Ya, jadi kita semua LKPD-nya sudah jelas tadi, masing-masing kelompok di LKPD-nya menjawab bahwa luas selimut yang berbentuk juring pada kerucut itu rumusnya adalah VRS, dan luas alasnya yang berbentuk lingkaran adalah VR pangkat 2. Jadi secara keseluruhan luas permukaan kerucut itu adalah berapa apa rumus luas selimut dijumlahkan dengan rumus luas alasnya, di mana kita ketahui bahwa luas permukaan kerucut adalah VRS ditambah VR pangkat 2, di mana L adalah luas permukaan kerucut, V adalah 22/7 dan 3,14, R itu jari-jari kerucut. Di mana tadi pertanyaan dari Arthur, saya berikan penguatan bahwa bagaimana caranya mencari selimut S ya, garis pelukis ya. Bagaimana caranya mencari garis pelukis? Benar tadi yang dijelaskan Alif dan Maria bahwa untuk mencari garis pelukis itu berapa jari-jarinya diakarkan ditambah dengan berapa tingginya kerucut. Hasilnya itu diakarkan. Itulah panjang garis pelukis. Jadi S itu adalah panjang garis pelukis. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya semula. Ya, nah sekarang Ibu akan memberikan soal pengetahuan ya. Jadi soal pengetahuan itu kalian kerjakan secara individu. Soalnya itu ada di atasnya ini. Ada di atas, ada 2 nomor ya. Jadi soal ini ada 2 nomor. Silakan dikerja di lembaran kertas. Ya, silakan dikerja sekarang. Ya, silakan dikerja, ada 2 nomor ya. Ditulis dulu soalnya. Sebuah kerucut memiliki diameter alas 30 cm dan tingginya 36 cm. Tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Ya, tulis dulu nomor 1 ya. Tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Selanjutnya nomor 2. Ya, selanjutnya nomor 2. Aina akan membuat topi berbentuk kerucut yang mempunyai kelilin lingkaran alas 44 cm. Jika panjang garis pelukisnya adalah 10 cm, maka luas selimut topi yang dibuat Aina adalah sekian. Ya, saya kasih waktu 15 menit ya. Silakan diselesaikan di atas soalnya. Jadi waktu pengerjaan soal pengetahuan sudah selesai ya. Nah sekarang silakan pekerjaannya ditukarkan dengan teman di sampingnya. Ya silakan ditukarkan, baru kita periksa bersama-sama. Ya silakan ditukar. Sudah?
Ya, adik saya akan lihat nilainya ya. Ibu. Ya, karena ini hasil pekerjaanku, jadi saya akan lihat nilainya. Siapa yang nilainya tinggi? Saya lihat dulu ya, ini. Ya, dengan saya mau ambil 4 orang dulu ya, yang nilainya tinggi. Ya, jadi yang saya sebut namanya, silakan naik ya. Alif. Tepuk tangan dulu dong. Chelsea. Ya, tepuk tangan dulu untuk Chelsea. Terus yang ketiga, Nirma. Yang keempat, Dimas. Ya, silakan naik. Tepuk tangan dulu untuk yang bawah. Ya, jadi ini yang 4 orang ini adalah yang nilai pengetahuannya tinggi ya. Ya, jadi saya akan berikan sesuatu. Ya, jadi 4 orang ini akan saya berikan sedikit kenang-kenangan ya. Bukan berarti yang lain tidak. Yang lain ada juga sebentar bagiannya ya. Ya, silakan. Nah, belajar yang bagus ya. Juara kedua. Ya. Terus ya. Ini untuk Dimas. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, di antara kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Alif. Apa kesimpulannya Alif? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita menemukan nilai dari luas permukaan kerucut. Di mana rumus untuk menemukan luas permukaan kerucut adalah IR kuadrat ditambah IRS. Ini nilainya bisa 3,14 atau 22/7. Kemudian R adalah jari-jari ditambah IR adalah jari-jari juga. Kemudian S adalah garis pelukis. Ya, tepuk tangan dulu untuk Alif. Ya, jadi benar sekali ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan dibuka buku paketnya. Silakan bekerja di rumah, ada di situ di buku latihan ya. Ya, silakan dikerja di buku latihannya. Itu kita periksa dan kita bahas pertemuan selanjutnya. Nah, yang terakhir sekali, Arthur, apa yang kamu rasakan pada pembelajaran kita pada hari ini? Sangat senang, Bu. Ya, sangat senang. Sangat senang karena kenapa Arthur? Karena pemberian hadiah yang dilakukan oleh Ibu Juha. Oh, karena katanya senang walaupun dia belum dapat hadiah ya. Ya, Bu. Ya, kalau begitu tepuk tangan dulu untuk Arthur. Ya, saya kira itu untuk kegiatan refleksi kita pada hari ini ya. Bagaimana katanya Arthur merasa senang dengan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat kalian ingat ya. Nah, ketua kelas silahkan disiapkan temannya untuk pulang. Seluruhnya siap berdiri. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai, duduk kembali. Ya, jadi silakan pulang masing-masing ke rumahnya ya, jangan singkat-singkat ya. Iya.